Hai guys, welcome back to my channel. Ini adalah video bagian ke-6 playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Pernah nggak sih, kamu ngerasa capek banget, tapi anehnya, waktu dipakai tidur seharian pun, capeknya gak hilang? Atau pernah ngerasa cemas tiba-tiba, overthinking yang gak habis-habis, padahal secara finansial atau karir, kamu ngerasa baik-baik saja? Nah, kalau kamu ngerasa gitu, mungkin masalahnya bukan di badan kamu. Bisa jadi itu sinyal kalau jiwa kamu lagi kelaparan. Kita sering banget sibuk ngurusin casing, diet ketat buat badan, beli baju bagus, sampai perawatan kulit, tapi kita lupa kalau di dalam casing ini ada perangkat lunak yang juga butuh makan. Hari ini kita bakal bedah pelan-pelan tentang nutrisi jiwa, sebuah konsep tabula rasa yang bakal ngubah cara kamu melihat hidup. Part 1. Anatomi diri, antara jasad, jiwa, dan roh. Coba bayangin diri kita itu kayak smartphone. Jasad kita, tangan, kaki, wajah, itu cuma hardware atau fisiknya. Suatu saat fisik ini bakal rusak dan kembali ke tanah selesai. Tapi ada yang namanya jiwa. Ini adalah softwarenya, programnya. Tangan kamu mau dipakai buat bantu orang atau buat jahat, itu semua tergantung program di dalam jiwanya. Lalu ada roh, inti energi atau listriknya. Masalahnya kita sering lupa kalau yang bakal ditanya di akhir babak nanti, bukan seberapa tinggi badan kita atau seberapa glowing muka kita, tapi gimana kondisi jiwa kita waktu pulang. Apakah jiwanya bersih, atau penuh sampah yang gak pernah dibuang? Kita adalah roh yang lagi ngekos di dalam jasad buat belajar di sekolah bernama kehidupan. Part 2. Sekolah kehidupan dan jebakan membandingkan. Di dunia ini, kita semua itu punya kurikulum masing-masing. Gak ada yang sama. Jadi sebenarnya aneh banget kalau kita masih suka banding-bandingin hidup kita sama orang lain. Si A sudah punya perusahaan, si B sudah keliling dunia. Ya wajar, karena casting atau peran mereka memang beda. Ibarat main film, ada yang jadi peran utama film action, ada yang di film drama. Kalau kamu maksa membandingkan diri, kamu bakal susah buat bersyukur. Satu-satunya orang yang pantas kamu bandingkan dengan dirimu adalah kamu yang kemarin. Targetnya sederhana, jadilah versi terbaik dari dirimu hari ini. Karena apa? Karena setiap detik hidup kita itu sedang direkam oleh semesta. Ada hukum tabur tuai, apa yang kamu tanam hari ini entah itu kebaikan atau kebencian bakal balik lagi ke kamu. Kalau kamu sekarang panen caci maki, coba cek, jangan-jangan dulu kamu hobi nanam benih yang sama. Part 3. Mengenali gejala jiwa yang lapar. Nah, gimana caranya tahu kalau jiwa kita lagi butuh nutrisi? Tubuh kalau lapar itu bunyi keroncongan. Jiwa juga punya bunyi yang sama, tapi bentuknya beda. Bentuknya adalah rasa gelisah yang gak jelas, sulit merasa cukup, iri hati, sampai dendam yang bikin dada sesak. Kalau kamu ngerasa haus akan pengakuan orang lain terus-menerus, itu tandanya nutrisi jiwa kamu lagi krisis. Nutrisi utama jiwa itu cuma satu, ketakwaan. Tapi jangan salah kaprah, takwa di sini bukan cuma soal rajin ritual ibadah secara fisik. Banyak orang salat atau ibadah cuma jasadnya doang, gerakannya olahraga, tapi jiwanya nggak nyambung. Padahal tujuan dari semua ritual itu adalah buat bikin jiwa kita damai, bukan cuma sekadar gugur kewajiban. Part 4. Menu diet untuk jiwa. Terus apa makanan yang harus kita kasih ke jiwa? Al-Quran sudah kasih bocoran menu sehatnya di surah Ali Imran. Ada 3 menu utama. Pertama, belajar melepaskan sedekah. Ini bukan cuma soal uang. Sedekah itu soal melatih jiwa supaya gak melekat sama dunia. Mau dalam kondisi dompet tebal atau lagi tipis, cobalah buat memberi. Bisa tenaga, pikiran, atau sekadar senyum tulus. Orang yang pelit itu sebenarnya jiwanya lagi sakit karena dia terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia. Kedua, menahan amarah. Amarah itu kayak api, kalau kamu biarin meledak, yang terbakar pertama kali adalah rumahmu sendiri, dirimu sendiri. Orang bertakwa itu bukan orang yang gak bisa marah, tapi orang yang pandai menahan. Dia punya rem yang pakem buat egonya.
Ketiga, memaafkan. Ini yang paling berat tapi paling bikin kenyang. Memaafkan itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Ada pepatah bilang, menyimpan dendam itu kayak kamu minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Konyol kan? Semakin lama kamu simpan dendam, semakin berat beban yang dibawa jiwa kamu. Lepasin aja, biar jiwamu ringan buat melangkah. Part 5. Musuh terbesar adalah ego. Poin yang paling dalam dari semua ini adalah, kita sebenarnya gak pernah punya masalah dengan siapapun di luar sana. Masalah kita cuma satu, dengan ego kita sendiri. Ego yang pengen dianggap benar, ego yang pengen dihormati, ego yang gak mau kalah. Ego itu gak ada di luar, dia ada di dalam diri kamu. Jadi kalau ada masalah, jangan buru-buru cari jalan keluar atau nyalahin orang lain. Coba cari jalan ke dalam. Tanya ke diri sendiri, bagian mana dari egoku yang terluka? Kenapa aku harus ngerasa tersinggung? Kalau kamu bisa menaklukkan ego sendiri, dunia gak akan bisa lagi nyakitin kamu. Kesimpulan dan refleksi. Jadi, mulai hari ini, yuk kita lebih peka sama rasa lapar jiwa kita. Jangan cuma sibuk ngisi perut dan ngerawat kulit, tapi biarin jiwa kita kering kerontang. Jadikan takwa, berbagi, menahan amarah, dan memaafkan sebagai lifestyle, sebagai nutrisi harian kita. Percayalah, jiwa yang tenang itu jauh lebih mewah daripada mobil paling mahal sekalipun. Karena di akhir cerita nanti, cuma jiwa yang tenang yang bakal dipanggil pulang dengan penuh cinta. Gimana menurut kalian? Bagian mana yang paling kena di hati kalian hari ini? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video bagian 7 playlist mengisi kertas kosong. Terima kasih.